Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla, karena di hari yang cerah ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita menunaikan salat subuh berjamaah, itu dalam rangka melanjutkan pembahasan kita terhadap kitab A'lam As-Sunnah Al-Mansurah li'tiqadit Ta'ifah An-Najiyah Al-Mansurah, karya Al-Hafidh Syekh Al-Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan-pertemuan terakhir jemaah sekalian, kita membahas tentang al-iman bil qadari khairihi wa syarrih, ya, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, di mana al-muallif yaitu Syekh Hafidh Al-Hakami rahimahullah taala di soal-soal sebelumnya telah menjelaskan kepada kita tentang jenis-jenis takdir, ya. Ada takdir yang telah tercatat, ya, 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, ya. Ada takdir yang sifatnya al-umuri, ada takdir yang sifatnya al-umuri juga, yang ditentukan ketika seorang manusia di dalam rahim ibunya. Kemudian yang keempat ada takdir al-hauli, yaitu sifatnya tahunan, ditentukannya pada malam Lailatul Qadar. Dan yang kelima ada takdir al-yaumi, yaitu takdir yang sifatnya harian. Di pertemuan yang terakhir kita sampai di pertanyaan yang ke-145 jemaah sekalian. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang ke-146 di halaman 229 dan Arabiknya di halaman yang ke-160, ya. Kata beliau dalam pertanyaan, ma dalilu at-taqdir al-hauli fi lailatul qadar. Ya, kini kita membahas tentang takdir yang keempat, ya, penentuan takdir pada setiap tahunnya di malam Al-Qadar. Apa dalil at-taqdir al-hauli yang ditentukan pada malam Lailatul Qadar? Ya, maksudnya apakah dalil bahwasanya ada penentuan, ya, takdir Allah Subhanahu wa taala di setiap tahunnya di malam Lailatul Qadar? Al-jawab, jawabannya dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Dukhan ayat yang keempat sampai kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina. Ya, di malam itu, yaitu di malam Lailatul Qadar, yufraq, ya, dijelaskan kullu amrin, segala urusan yang penuh dengan hikmah. Kullu amrin hakim. Amran min indina, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Ya, apa tafsiran dari ayat yang mulia ini? Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di halaman selanjutnya bahwasanya yuktab minal kitab, saya ulangi, yuktab min ummil kitab fi lailatul qadar ma yakunu fis sanah. Ya, jadi dituliskan di dalam kitab pada malam Lailatul Qadar ma yakunu fis sanah, ya, apa yang akan terjadi di tahun tersebut, ya, dalam waktu setahun.
Min mautin, baik itu hal-hal yang berkaitan dengan kematian, au hayatin, atau kehidupan, wa rizqin, termasuk juga masalah rezeki, wa matarin, termasuk juga masalah hujan, kapan turunnya hujan, kadarnya dan sebagainya. Hatta al-hujjaj, sampai para jamaah haji dikatakan yahujju fulan, fulan akan haji, wa yahujju fulan, dan fulan akan haji. Sampai sedetail itu jamaah sekalian. Segala hal yang berkaitan di tahun tersebut akan ditentukan di malam Lailatul Qadar. Di samping takdir yang sudah ada, di Lauhil Mahfuz yang sudah ditentukan di dalam janin, maka di sini ada yang sifatnya tahunan. Ya, mautin au hayatin wa rizkin wa matarin, ya, jadi kematian, kehidupan, rizki, hujan, ya, sampai siapa yang haji juga disebutkan nama-namanya. Ya, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan ya bagi saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji, ya, untuk bisa menunaikannya sampai pulang kembali dengan selamat, ya. Semoga menjadi haji yang mabrur. Ya, dan semoga kita yang belum menunaikan dimudahkan di masa-masa mendatang. Amin ya rabbal alamin. Ya, hadis ini jamaah sekalian disebutkan dalam tafsir Ibnu Abbas, ya, disebutkan dalam Ad-Durrul Manthur, ya, kitab Ad-Durrul Manthur, ya, karya Al-Imam As-Suyuti, dan juga lihat Fath Al-Qadir yang karya Imam Asy-Syaukani. Ya, Fathul Qadir ini kitab tafsir karya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Demikianlah yang dikatakan pula oleh Al-Hasan, ya, maksudnya tafsiran yang seperti itu pula, ya, dikatakan oleh Al-Hasan, ya, saya ulangi, demikian yang dikatakan oleh Al-Hasan, ya, wa kadza qala Al-Hasan wa Sa'id bin Jubair, dan demikian pula dikatakan oleh Sa'id bin Jubair, ya, Sa'id bin Jubair, ya, ada dua Sa'id yang terkenal dari kalangan tabi'in, ada Sa'id bin Jubair, ada Sa'id bin Musayyab atau Sa'id bin Musayyib. Ya, disebutkan di sini biografi ringkasnya tentang Sa'id bin Jubair jemaah sekalian. Beliau adalah Abu Abdullah Sa'id bin Jubair bin Hisham Al-Asadi, ya, min sadatit tabi'in, ya, termasuk dari tokohnya para tabi'in. Ya, ilman wa wara'an, ya, dari segi ilmu, dari segi kehati-hatian terhadap dunia, waroknya beliau, ya. Beliau meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ya, Adi bin Hatim, Ibnu Umar, Abdullah bin Mufaddal, Abu Hurairah, dan sahabat-sahabat lainnya. Qara al-Quran ala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, beliau membaca Al-Quran di hadapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian wa qara'a alaihi Abu Amr wal Minhal wa ghairihima, ya. Kemudian yang membaca di hadapan beliau, beliau sebagai guru, yaitu di hadapan beliau dibacakan oleh Abu Amr Al-Minhal dan yang lainnya. Ya, beliau banyak dipuji oleh para ulama, di antaranya dari kalangan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, ya ahlal Kufah tas'aluni wa fikum Sa'id bin Jubair, wahai penduduk Kufah, ya, Kufah di Irak, bagaimana kalian bertanya kepadaku sedangkan di sisi kalian ada Sa'id bin Jubair. Ya, ini pujian, ya, maksudnya kalian tidak perlu bertanya langsung kepadaku, di sisi kalian ada ulama, ada orang yang alim yaitu Sa'id bin Jubair. Ini pujian sahabat kepada salah satu dari tabi'in yaitu Sa'id bin Jubair. Ya, kharaja ma'a Ibn al-Ash'ath 'ala al-Hajjaj fa amara bi qatlih, ya, fakhtafa thumma ji'a bihi ila al-Hajjaj faqatalahu sanah 95 fi Sya'ban an 57 sanah, ya, wa tuwfiya al-Hajjaj ba'dahu bi 6 ashhur. Ya, beliau bersama Ibnu al-Ash'ath, ya, kharaja, ya, memberontak terhadap Al-Hajjaj, ya, seorang panglima, ya, yang zalim di kala itu jemaah sekalian. Kemudian Al-Hajjaj, ya, memerintahkan untuk membunuhnya. Ya, pada akhirnya dibunuhlah Sa'id bin Jubair di tahun ke 75, ya, tahun ke 95, ya, di bulan Sya'ban, ya, umur beliau 57, ya, 57 tahun, 59 tahun. Yang benar 57, ya, di Arabiknya terjemahnya itu di
Betul kan? Salah cetak sepertinya. Ya, yang betul Saba' wa khamsin, 57 tahun usia beliau. Ya, kemudian Hajjaj yang memerintahkan untuk membunuhnya meninggal 6 bulan setelahnya. Ya, jadi dia sendiri yang memerintahkan membunuh, meninggal 6 bulan setelahnya. Ini bisa dilihat lebih lanjut dalam Tabaqatul Mufassirin, ya, kemudian Tadhkiratul Huffaz, ya, kemudian Tahdzibut Tahdzib, ya, karya Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Baik, kita kembali kepada uraian yang di atas garis, ya. Jadi Sa'id bin Jubair juga dikatakan oleh Muqatil, ya, Muqatil bin Sulaiman, ya, Al-Azdi Abul Hasan Al-Balkhi, beliau seorang mufassir, ya, beliau terkenal dengan tafsirnya. Ya, diriwayatkan atau dihikayatkan bahwasanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah berkata, "An-nas kulluhum 'iyalun 'ala thalatha." Ya, ada riwayat bahwasanya Imam Syafi'i berkata rahimahullah, manusia itu punya jasa kepada 3 orang. Yang pertama Muqatil bin Sulaiman dalam hal tafsir, ya, dan seterusnya. Ya, artinya di antara 3 yang disebutkan oleh Imam Syafi'i menyebutkan satu di antaranya Muqatil bin Sulaiman yang kita bicarakan ini dalam hal tafsir. Ya, berkata Imam Az-Zahabi matrukun fil hadits, ya, matrukun fil hadits, ya, ditinggalkan dalam masalah hadisnya. Wa qad luttikham bit tajsim ma'annahu kana min aw'iyati al-ilmi bahran fit tafsir. Ya, beliau punya karya-karya di dalam Al-Qur'an dan ilmu Al-Qur'an, ya, di antaranya An-Nasikh wal Mansukh dan yang lainnya. Ya, beliau wafatnya di tahun mi'ah wa khamsina minal hijrah, ya, 150 Hijriah. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Ya, mi'ah wa khamsina minal hijrah. Ya, berarti tahun di mana beliau wafat, ya, lahir Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah. Ya, lanjutnya wa Abu Abdurrahman As-Sulami, ya, Abu Abdurrahman As-Sulami, ya, Abdullah bin Hubayb bin Rabi'ah Al-Kufi Al-Qari, ya, beliau meriwayatkan dari sebagian sahabat, ya, juga dari Ibrahim An-Nakhai, Alqamah, Sa'id bin Jubair dan yang lainnya. Hadis beliau diriwayatkan oleh Imam 6 ahli hadis. Beliau seorang yang faqih. Beliau membacakan Al-Quran di masjid, ya, selama 40 tahun. Masya Allah, membacakan Al-Quran di masjid selama 40 tahun, ya, maksudnya menjadi pengajar Al-Quran selama 40 tahun. Wafat tahun 72 Hijriah, ya, usianya diceritakan atau disebutkan 90 tahun. Nah, dan lain-lainnya. Nah, ini pertanyaan yang ke-146 jamaah sekalian. Ya, jadi kesimpulannya ada takdir al-hauli yang ditentukan setiap tahunnya pada malam Lailatul Qadar, merujuk kepada surah Ad-Dukhan ayat yang keempat sampai kelima. Kemudian di antara tingkatan takdir yang lain ada takdir yang sifatnya harian. Ini disebutkan dalam pertanyaan yang ke-147. Ma dalilu at-takdir al-yaumi? Ya, apakah dalil at-takdir al-yaumi? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Ya, setiap hari huwa fi sya'n, dia Allah Subhanahu wa taala dalam sya'n, ya. Sya'n itu bermakna perkara. Perkara. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap harinya fi sya'n. Ya, ada yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, ada yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, dan begitulah. Kulla yaumin huwa fi sya'n, ya, di sini diterjemahkan waktu, ya. Kalau secara letterlek ayatnya yaumin artinya hari, ya, setiap hari. Huwa fi sya'n. Wa fi sahih Al-Hakim, ya, di dalam sahih Al-Hakim berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, inna mimma khalaqallahu ta'ala lawhan mahfuzan min durratin bayda daffatahu min yaqutihi hamra qalamahu nur wa kitabahu nur yanzuru fihi kulla yaumin 360 nadratan aw marrah. Ya, sesungguhnya di antara yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, inna mimma khalaqallahu taala, sesungguhnya di antara yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, itu yang lebih tepat, ya, inna mimma, sesungguhnya dari apa yang Allah ciptakan. Di sini terjemahnya sesungguhnya Allah menciptakan.
Yang lebih tepat, inna mimma, sesungguhnya dari apa yang Allah ciptakan, yaitu lauh mahfud, ya, dari lauhil mahfud atau makhluk yang bernama lauhil mahfud yang Allah ciptakan min durratin baydha, ya, Allah ciptakan dari permata yang putih. Daffatahu min yaqutihi, ya, hamra, ya, dari permata yang putih, dari batu merah yang mulia. Saya ulangi, inna mimma khalaqallahu ta'ala lauhan mahfuzan min durratin baydha daffatahu min yaqutihi hamra, ya. Qalamahu nur, ya, jadi daffatah itu misalnya ini kitab, ya, ini kitab, ini daffatah, ya, ini sisi apa ini namanya, ya, iya, ini daffatah, ya, jadi bagian luar dan apa namanya, ya, ibaratnya kalau kitab itu sampulnya, ya, jadi bagian luarnya kitab tersebut. Daffatahu min yaqutihi, ya, min yaqutihi hamra, ya, dari batu merah yang mulia. Qalamahu nur, kemudian penanya terbuat dari cahaya. Wa kitabuhu nur, dan kitabnya cahaya. Allah Subhanahu wa taala melihat kepadanya setiap hari sebanyak 360 nadhrah, 360 pandangan atau kali. Ya, nadhrah itu satu kali pandangan, berarti 360 kali pandangan, au marrah, atau 360 kali. Maksudnya ke kitab tersebut, maksudnya ke kitab Lauhil Mahfud. Allah memandang ke kitab Lauhil Mahfud sebanyak 360 kali pandangan atau kali, ya. Fa fi kulli nadhra minha, setiap Allah memandang kepadanya, yakhluq, Allah menciptakan, wa yarzuq, Allah memberikan rizki, wa yuhyi, Allah menghidupkan siapa yang Dia kehendaki, wa yumit, Allah mematikan siapa yang Dia kehendaki, wa yu'iz, Allah memuliakan siapa yang Dia kehendaki, wa yudhil, Allah menghinakan siapa yang dikehendaki, wa yaf'alu ma yasha, dan Allah berkehendak apapun, Allah melakukan apapun yang Dia kehendaki. Fadzalika qauluhu ta'ala, inilah firman Allah Azza wa Jalla, kulla yaumin huwa fi sya'n, setiap hari Dia berada di dalam kesibukan. Ya, ini tentu kaifiatnya dan sebagainya ini hanya Allah yang Maha mengetahuinya, tetapi kita mengimani, ya, mengimani at-taqdir al-yaumi tersebut. Wa kullu hadhihi at-taqdir, saya ulangi, wa kullu hadhihi at-taqdir kat-tafsil min al-qadri as-sabiq wa huwa al-azali. Ya, dan seluruh takdir tersebut, maksudnya dari tingkatan takdir-takdir tadi, takdir yang kedua, ketiga, keempat, ya, sampai yang kelima, ini merupakan rincian dari keterangan takdir sebelumnya, yaitu takdir yang sifatnya azali, ya, takdir yang sifatnya azali. Ini yang pertama. Saya ulangi, takdir yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Ini bisa kita lihat di halaman 221, ya, takdir yang kedua, 3, 4, 5 merupakan rincian dari takdir yang pertama, azali, takdir azali, yaitu takdir yang telah tercatat 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Kemudian kata beliau, kata Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullahu taala, wa kullu hadhihi taqadir kat-tafsil min al-qadari sabiq wa huwa al-azali alladhi amara Allah taala al-qalam indama khalaqahu aw an yaktubahu fil lauhil mahfuz. Ya, jadi merupakan rincian dari takdir yang terdahulu, yaitu yang pertama yang azali, yang mana Allah memerintahkan al-qalam, itu pena, untuk mencatat segala sesuatu di lauhil mahfuz. Ya. Wa bidzalik fassara Ibnu Umar, demikianlah ditafsirkan oleh Ibnu Umar, Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, ya, tentang firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Jathiyah ayat yang ke-29, inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun, ya, sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kalian kerjakan. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun, sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat
apa yang kalian kerjakan. Wa kullu dzalik shadirun an ilmillah, dan semua takdir itu bersumber dari ilmunya Allah yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Seluruh takdir ini berasal atau bersumber dari ilmunya Allah yang merupakan sifatnya tabaraka wa taala. Baik. Sampai di situ ya, berarti sampai 147 ya, itu rincian tentang tingkatan-tingkatan takdir sama sekalian ya. Bisa kita simpulkan takdir yang pertama sifatnya azali ya, ditakdirkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan dalam Lauhil Mahfuz. Yang kedua ada takdir al-umuri, yang ketiga juga takdir al-umuri tapi sifatnya dalam janin, yang keempat ada yang sifatnya tahunan, yang kelima ada yang sifatnya per hari. Dan semuanya dalam ilmunya Allah yang maha luas. Dan takdir kedua sampai kelima ini merupakan rincian dari takdir yang pertama. Insyaallah demikian. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya, itu pertanyaan yang ke-148. Mada yaqtadihi sabqul maqadiri bisyaqawati wassa'adah ya. Mada yaqtadihi sabqul maqadiri bisyaqawati wassa'adah. Apa yang terkandung dari telah ditentukannya takdir-takdir tentang kesengsaraan dan kebahagiaan. Mada yaqtadihi sabqul maqadiri bisyaqawati wassa'adah. Apa yang terkandung dari terdahulunya takdir-takdir dengan kesengsaraan dan kebahagiaan? Jawabannya, ittafaqat jami'ul kutubis samawiyah was sunanin nabawiyah ala anna al-qadra sabiq la yamna al-amal. Ya, jadi maksud pertanyaan di sini ya, setelah kita tahu takdir-takdir tersebut ya, ada yang ditentukan diantaranya berbagai hal ya, tentang kehidupan, kematian dan sebagainya, termasuk juga masalah asyaqawah, kesengsaraan, kebinasaan, wassa'adah, kebahagiaan ya, dan seterusnya. Itu lalu bagaimana? Maksudnya demikian. Dijelaskan bahwasanya telah sepakat seluruh ya kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit ya, wasunanin nabawiyah, dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya al-qadr sabiq ya, takdir yang telah terdahulu, la yamna al-amal, tidak menghalangi seseorang untuk beramal. Wala yujib al-ittikalu alaihi, dan tidak mewajibkan seseorang bergantung padanya. Ya, maksudnya jangan sampai orang itu tidak berbuat, jangan sampai orang itu tidak beramal. Ya, karena dia melihat semua setelah ditentukan ya, berarti saya diam saja. Tidak demikian. Bal yujibul jid wal istihad ya, maka hendaknya atau bahkan sebaliknya seseorang itu hendaknya bersungguh-sungguh. Ya, wal hirs, bersemangat untuk amal soleh, karena dia tidak tahu apa yang telah ditakdirkan untuknya. Kan gitu ya jemaah sekalian. Jadi takdir itu telah diketahui atau diketahuinya setelah terjadi ya, karena tidak terjadi atau belum terjadi lebih tepatnya, maka kita beramal untuk yang terbaik untuk diri kita. Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, keberhasilannya, kelancarannya ya, kemudahannya, tapi kita disuruh untuk beramal ya. Saya beri contoh dalam masalah mencari rezeki misalnya ya, kita mencari jemaah sekalian, di samping mencari bertawakal ya, bertawakal tapi juga mencari. Dalam berbuat sesuatu kita merencanakan kemudian melakukan, di samping itu bertawakal ya, bertawakal, berdoa kepada Allah semoga dimudahkan ya. Karena itu doa ketika kita keluar rumah ya, bismillah tawakkaltu 'ala Allah ya. Jadi kita keluar rumah untuk aktivitas apapun yang sifatnya kebaikan, di samping tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah, wala haula wala quwwata illa billah ya. Tercapai sampai ke tujuan, alhamdulillah, berarti ini memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak tercapai, terjadi sesuatu hal, qaddarallahu wa ma syaa fa'al, Allah yang telah mentakdirkan dan dia berbuat apapun yang dia kehendaki ya. Mendapatkan rizki, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah ya. Tidak mendapatkan, bersabar ya. Itulah keindahan kehidupan orang yang beriman. Walihada lamma akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itulah ketika Nabi mengabarkan sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya
bisa bekil maqadir, dengan telah didahulunya takdir-takdir. Ya, didahulunya maksudnya telah tercatatnya takdir-takdir. Wa jarayaniha, telah mengalirnya takdir tersebut. Wa jufufil qalam, ya, dan telah keringnya pena. Telah keringnya pena maksudnya pena yang diperintahkan oleh Allah mencatat di Lauhil Mahfuz telah terangkat, telah kering. Ya, tidak bisa diubah lagi. Ya, tidak bisa dihapus lagi, telah tercatat. Qala ba'duhum, lalu para sahabat sebagiannya mengatakan, bertanya, afala nattakil, ya Rasul, kenapa kita tidak menggantungkan diri kita kepada apa yang telah tercatat? Wa nada'al amal, dan kita tidak beramal. Ya, maksudnya para sahabat, kenapa kita tidak menunggu saja ya Rasul? Nanti yang memang takdir pasti akan terjadi. Ya, kita ngelihat saja. Nah, Nabi SAW menutup pintu tadi dan beliau bersabda, la i'malu fakullun muyassar. Jangan, beramallah, kalian akan dimudahkan. Maksudnya kalian akan dimudahkan terhadap apa yang ditakdirkan bagi kalian. Tapi kalian diberikan pilihan. Diberikan pilihan jalan kebaikan dan jalan keburukan. Tinggal pilih yang mana. Ya, kalian pilih jalan kebaikan, mendapatkan pahala di sisi Allah. Kalian pilih jalan keburukan, mendapatkan dosa di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi fakullun muyassar, ya. Beramallah, kalian semua akan dimudahkan. Ya, hadis ini jamaah sekalian diriwayatkan oleh takhrijnya telah disebutkan pada kitab At-Ta'liq. Ya. Saya ulangi, disebutkan ya dalam Ta'liqat al-Qism al-Awwal min al-Bahth. Ya. Jadi takhrijnya atau riwayat siapanya telah disebutkan dalam ta'liq ya al-qismul awal minal bahth, ya haitsu rawahu, di mana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini sahih. Thumma qara'a, lalu beliau membaca firman Allah dalam surah Al-Lail ayat yang kelima, fa amma man a'ta wattaqa, maka adapun orang yang memberi, orang yang berinfak, wattaqa, dan dia bertakwa, maka kami akan mudahkan jalannya menuju kemudahan. Kami akan mudahkan jalannya menuju kemudahan. Fallahu subhanahu wa ta'ala qaddaral maqadir, ya. Jadi maksudnya orang yang dia infak, ya, dia bertakwa, dia melalui jalan-jalan amal soleh akan dimudahkan untuk mendapatkan kebaikan, mendapatkan amal soleh tadi. Sebaliknya orang yang berusaha melakukan yang sifatnya dosa wal iyadzubillah juga akan dimudahkan untuk itu. Ya, dia yang memilih dan dia yang memilih jalannya baik kebaikan maupun keburukan. Fallahu subhanahu wa ta'ala qaddarul maqadir, ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mentakdirkan takdir-takdir. Wa hayya'alaha asbaban, dan Allah mudahkan sebab-sebabnya. Wa huwal hakim bima nasabahu minal asbab fil ma'ashi wal ma'ad, ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha bijaksana dengan sebab-sebab yang berhubungan dengannya dalam hal kehidupan dan tempat kembali. Saya ulangi, wa huwal hakim bima nasabahu minal asbab fil ma'ashi wal ma'ad. Dialah Allah yang maha bijaksana terhadap apapun yang dia jadikan sebagai sebab-sebab, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan di akhirat. Wa qad yassara kullan min khalqihi lamma khalaqahu lahu fid dunya wal akhirah. Ya, dan Allah telah mudahkan masing-masingnya dari apa yang Allah ciptakan ketika Allah ciptakan dia di dunia maupun di akhirat. Fahuwa muhayya lahu muyassarun lahu, maka seorang hamba itu dimudahkan, dipersiapkan untuk hal tersebut. Fa idza alimal abdu, kalau seorang hamba itu tahu bahwasanya masaliha akhiratihi, kemaslahatan akhiratnya berhubungan dengan sebab-sebab yang menyampaikan kepadanya, karena asyaddu istihadan, maka dia akan bersungguh-sungguh melakukannya. Ya, misalnya setelah kita tahu bahwasanya jalan ke surga itu dengan iman dan amal soleh, dengan beragam amal soleh tadi, maka kita berusaha ke arah iman dan amal soleh. Di antaranya sholat, qiraatul Quran, zikrullah, kemudian juga amal-amal lainnya. Ya, maksudnya kita dimotivasi setelah kita tahu akhir kebahagiaan itu dengan al-jannah dan jalannya dengan iman dan amal soleh, maka bersungguh-sungguhlah untuk itu. Karena asyaddu ijtihadan fi fi'liha wal qiyam biha, dan menunaikannya,
wa a'dha minhu fi asbabi ma'asyihi wa masalihi dunya. Demikian pula sebab-sebab yang berkaitan dengan duniawi. Ya, kita kepingin perdagangan kita lancar, sukses dan sebagainya, caranya bagaimana? Oh, demikian. Berarti kita melakukan hal itu demi mendapatkan keuntungan dari sisi duniawi. Dari sisi ukhrawi, saya harus demikian supaya mendapatkan al-jannah. Ya, itulah yang dimaksud. Jadi setelah kita tahu tujuannya, maka laluilah cara-caranya, sebab-sebabnya lakukanlah. Waqad faqiha hadza kullul fiqh man qala minas sahabah, dan sungguh telah memahami tentang konsep ini, ya, sebagaimana di zaman sahabat ketika mereka berkata ketika mendengar hadis tentang masalah qadar, ma kuntu asyaddu istihadan minni al-an. Ya, ma kuntu asyad istihadan minni al-an. Ya, sekarang aku akan lebih bersungguh-sungguh dari sebelumnya. Ya, artinya setelah sahabat mendengar uraian Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang takdir, apa jawaban sahabat itu? Sekarang aku lebih semangat dari sebelumnya. Aku sekarang akan lebih bersungguh-sungguh dari sebelumnya. Dan ini sebagaimana juga tersirat ya dalam wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, ya, dalam Arba'in An-Nawawiyah, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Ya, bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah terhadap apapun yang memberi manfaat untukmu. Yang kedua, wasta'in billah, mohonlah pertolongan kepada Allah. Yang ketiga, wala ta'jiz, jangan kau merasa lemah. Ini kunci kebahagiaan dunia akhirat, mas kalian. Bersemangat terhadap apapun yang membawa manfaat untuk kita, baik sifatnya ukhrawi maupun duniawi. Kita lihat, oh ini bisa mendatangkan manfaat bagiku, lakukanlah. Ini bisa membuatku bahagia di akhirat, lakukanlah. Ini bisa membuatku berhasil ketika di dunia dengan cara demikian. Ya, semua di atas ilmu tentunya, lakukanlah. Wasta'in billah, jangan lupa, jangan ikhtiar saja tapi juga mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jiz, jangan engkau merasa lemah, jangan merasa pesimis. Ya, artinya jangan merasa saya enggak bisa, saya tidak memungkinkan, jangan. Lakukanlah, siapa tahu Allah mudahkan. Ya, dengan sungguh-sungguh insya Allah dimudahkan. Ya, sebagaimana disebutkan dalam syair, man jadda wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh akan mendapatkan biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada kisah seorang di zaman dahulu sama sekalian itu susah untuk menghafal, ya, susah untuk menghafalkan sesuatu, tapi dia berusaha, ya, dia menghafal, ya. Kemudian sampai satu saat itu dia bisa dalam satu malam menghafal 200 bait. Ya, 200 bait, ya, 200 syair. Asalnya susah menghafal, tapi dia sungguh-sungguh. Nah, Allah itu melihat jeripaya seorang hamba. Ketika dia sungguh-sungguh, maka manja hadafina lanahdiyannahum subulana. Ya, siapa yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, akan kami mudahkan. Apapun hal tersebut, mas kalian, apalagi urusan ukhrawi. Ya, Allah akan melihat kesungguhan hambanya, Allah akan mudahkan. Ada kisah yang lain yang disebutkan guru saya. Ada seseorang yang datang ke Madinah, ya, dia di Masjid Nabawi, kepingin untuk hafal Quran. Ya, alhamdulillah dimudahkan dalam waktu beberapa bulan hafal Al-Quran. Ya, Allah melihat ketulusan niat seseorang, kesungguhannya, Allah akan mudahkan. Nah, jadi sebab itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhtiarnya dilihat. Hasil tidak harus berhasil, Allah lihat ikhtiarnya. Ya, dari kalangan para nabi dan rasul yang terdahulu, ya, mereka berdakwah sekian lama tetapi tidak punya pengikut. Ya, dakwahnya berhasil meskipun tidak punya pengikut, karena Allah melihat hasil, Allah melihat jeripaya seorang hamba. Demikian. Ya, jadi hasil itu mengikuti, yang penting adalah ikhtiar kita terhadap apa yang kita inginkan berupa kebaikan dunia maupun akhirat. Demikian pula masalah dunia, ya, Allah, orang bersungguh-sungguh mencari rizki misalnya, menginginkan kesuksesan, keberhasilan, ya, dengan izin Allah dimudahkan. Ya, jadi Allah melihat jerih payah seorang hamba. Tapi jangan lupa tetap tawakal, ya, tawakal dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian disebutkan, ya, riwayat hadis ini dalam footnote-nya 353 diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari Abu Hurairah, kitab Al-Qadar, bab al-amru bil quwwah wa tarkil ajz. Ya, sami Imam Muslim menyebutkan babnya apa? Bab perintah untuk kuat dan tidak lemah.
Ya, jadi Islam mengajarkan kita untuk bersikap optimis dan meninggalkan sikap pesimis. Ya, optimis, berusaha melakukan. Ya, wa tarkil ajaz, dan meninggalkan sikap lemah. Ya, karena itu dikatakan al-mu'minul qawi ahabbu ilallah. Ya, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari mukmin yang lemah. Ya, bersungguh-sungguhlah, semangatlah. Nah, juga Imam Ibnu Majah dalam Al-Muqaddimah Kitabul Qadar, Imam Ahmad dalam Al-Musnad. Dalam riwayat yang lain beliau bersabda, ara'aita, beliau ditanya ya, ara'aita dawa'an natadawa bihi wa ruqan nastarqiha hal taruddu dzalika min qadarillahi syai'an? Qala hiya min qadarillah. Ya, beliau ditanya, ya Rasul, apakah obat yang kami gunakan untuk obat-obatan, ruqyah-ruqyah yang kami gunakan, apakah itu semua bisa menolak takdir? Apakah obat ruqyah yang kami gunakan itu semua bisa menolak takdir Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau menjawab, hiya min qadarillah. Itu semua termasuk takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya Allah telah mengetahui, Maha mengetahui bahwa misalnya orang tersebut sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiarnya menggunakan obat tadi, Allah sudah Maha mengetahui. Jelas ya? Engkau berikhtiar tadi itu sudah termasuk takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Obat-obat yang kau gunakan, ruqyah-ruqyah tadi termasuk takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ya, yakni anna Allah qaddara al-khaira wasyarr wa asbab kullun minhuma. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan al-khair, kebaikan, dan sebaliknya wa asbab kullun minhuma, dan sebab-sebab yang mengantarkan kepadanya. Ya, fulan bisa mendapatkan kesehatan ya dengan sebab demikian, fulan mendapatkan rezeki dengan sebab demikian. Semuanya telah dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan semuanya telah ditakdirkan olehnya. Nah, insyaallah demikian ya pertanyaan yang ke-148 insyaallah. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan terakhir pada pertemuan ini, pertanyaan yang ke-149. Ya. Ma dalilu al-martabah ats-tsalitsah? Ya, apa dalil tingkatan takdir yang ketiga? Ya. Yang pertama apa? Masih ingat? Ilmun. Yang kedua kitabatun. Yang ketiga masyiatun. Yang keempat khalqun. Ya, diingat-ingat ya. Yang pertama apa? Masalah takdir itu ilmun, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang kedua kitabatun, ditulis, tertulis. Ya, tadi rinciannya yang 5 tadi, tertulis di Lauhil Mahfuz, yang sifatnya tahunan dan sebagainya. Yang ketiga masyiah, Allah Maha berkehendak. Ini yang akan dibahas sekarang. Yang keempat al-khalqu, Allah menciptakan segala sesuatu. Nah, sekarang pertanyaan berkaitan dengan yang ketiga. Apa dalil tentang martabah ats-tsalitsah, tingkatan yang ketiga atau kandungan yang ketiga dalam takdir, yaitu iman akan masyiahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala ayat-ayat yang cukup banyak sama sekalian. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insan ayat yang ke-30. Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, dan kalian tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam ayat yang lain, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan, janganlah sekali-kali mengatakan bahwasanya besok aku akan mengerjakan itu. Nah, jadi memastikan ini jangan jamaah sekalian, saya pasti melakukan demikian besok, jangan, karena kita nggak tahu, mungkin kita nggak bisa melakukannya. Ya, katakan apa? Insya Allah. Minum obat ini pasti sembuh. Nah, jangan, kita nggak tahu yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya melakukan ini pasti berhasil. Nah, jangan. Jadi katakan insya Allah. Insya Allah dimudahkan, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang. Ya. Kemudian di ayat yang lain, may yasha'illahu yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu 'ala siratim mustaqim. Barang siapa yang Allah kehendaki maka yudlilhu, maka Allah akan menyesatkan hamba tersebut.
Wa may yasha yaj'alhu 'ala siratim mustaqim. Siapa yang Allah kehendaki, Allah akan jadikan dia di atas jalan yang lurus. Ya, karena itu di antara Asmaul Husna Allah adalah Al-Hadi, yang Maha memberikan petunjuk. Ya, di sini Allah tidak ditanya, tapi kita memohon kepada Allah hidayah. Mohon ditetapkan di atas hidayah. Ya, kadang-kala orang yang tadinya tidak beriman, ya, kemudian Allah beri petunjuk, dia masuk ke dalam Islam. Dia di atas agama Islam, di atas kebenaran. Kita yang sudah berada di atas keislaman, keimanan, di atas sunnah, tinggal memohon petunjuk ats-tsabat, keteguhan di atasnya sampai akhir hayat kita. Ya, ini tercermin ya dalam Fatihah misalnya. Dalam sholat kita ucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya, maksudnya berikanlah kami keteguhan ya Allah di atas siratal mustaqim. Ya, dalam doa diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, karena kita tidak tahu, ya, kita mohon keteguhan ya Allah, teguhkanlah hamba sampai akhir hayat hamba di atas iman, di atas sunnah. Kemudian di ayat yang lain Allah berfirman, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah, ya, dan kalau Allah kehendaki niscaya Allah menjadikan kalian satu umat saja. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, walau sya'allahu maqtatalu, ya, seandainya Allah kehendaki tidaklah mereka akan saling berbunuh-bunuhan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, walau yasha'allahu lantasara minhum, demikianlah apabila Allah menghendaki niscaya Allah akan, ya, walau yasha'allahu lantasara minhum, seandainya Allah kehendaki niscaya Allah akan memberikan, ya, akan membinasakan mereka. Di ayat yang lain surah Al-Buruj Allah berfirman, fa'alul lima yurid, ya, Allah Maha berkuasa berbuat apapun yang Dia inginkan. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan. Dialah sesembahan kita, Dia Maha berkuasa. Di ayat yang lain Allah berfirman dalam surah Yasin, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya, sesungguhnya perintahnya Allah apabila Dia menghendaki sesuatu maka Dia berkata kun, jadilah, maka jadilah dia. Ya, apa yang menurut manusia tidak mungkin, kalau Allah berkehendak mungkin. Ya, contohnya dalam sejarah bagaimana Nabi Zakaria alaihissalam, ya, yang menginginkan keturunan, jamaah sekalian, ya, istri beliau sudah diprediksi tidak bisa melahirkan, pada akhirnya Allah kehendaki dan lahirlah putra beliau Yahya, Nabi Yahya alaihissalam. Ya, apa yang tidak mungkin kalau Allah menghendaki bisa jadi, bisa terjadi. Semua mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Ya, sesungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu bila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kun, jadilah, maka jadilah dia. Insyaallah. Ya, kita cukupkan ya sampai di ayat An-Nahl 40. Saya tidak ingin mengakhirkan, mungkin ada jamaah yang memiliki keperluan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan insyaallah kita bisa sambung di pertemuan mendatang, dan semoga apa yang disampaikan oleh al-muallif rahimahullahu taala semakin menambah kualitas iman kita, terutama kaitannya dengan masalah takdir. Dan kita masalah takdir ini sekali lagi meyakini, namun kita tetap beramal, berusaha pada yang terbaik urusan dunia maupun akhirat sambil bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak berdoa kepadanya. Ini yang bisa saya sampaikan jemaah sekalian, kurang lebihnya saya mohon maaf, ya, ditandai batas akhirnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.